Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Sekarang kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro B. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nata dengan akhiran NIM 073. Perkenalkan, nama saya Muzananda dengan akhiran NIM 38. Saya Makbul Fatmanegar dengan akhiran NIM 32. Saya Jorante Tampang dengan NIM akhiran 52. Saya Jen Anuga Rempe dengan akhiran NIM 80. Saya Hairunisa dengan akhiran NIM 58. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahas bagian pertama atau soal yang pertama. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, di sini kita akan langsung saja bahas soal kasus bisnis kelompok 4. Nah, di sini kasusnya itu PT Baja Perkasa memproduksi material konstruksi logam dan baja ringan. Perusahaan memiliki 3 pabrik peleburan dan 4 gudang logistik daerah. Fokus manajemen operasional mencakup distribusi produk jadi, kontrol suplai biji bersih, antrian dermaga muat, perbaikan instalasi mesin pabrik, serta bauran produk optimum. Nah, di sini bagian satu kita diminta untuk membuat model transportasi. Di sini kita diberikan data biaya angkut per unit dalam ribuan rupiah dari setiap pabrik ke setiap gudang. Nah, pertanyaannya itu, tentukan biaya distribusi minimum menggunakan metode Vogel's Approximation atau VAM untuk solusi awal lalu optimalkan dengan stepping stone atau satu iterasi. Nah, di sini saya jelaskan dulu mengenai apa itu Vogel's Approximation Method. Nah, di dalam dunia logistik itu VAM digunakan untuk mencari alokasi pengiriman awal yang langsung mendekati biaya paling murah. Nah, caranya itu bukan cuma kita langsung cari biaya yang paling murah, tapi kita harus hitung dulu biaya penaltinya. Nah, bagaimana caranya kita hitung biaya penalti ini? Contohnya tuh kayak misal di warung X, harga barang yang mau kita beli itu harganya 6.000, terus di warung Y harga barang yang mau kita beli itu 7.000. Nah, kalau misal kita kehabisan stok di warung X, otomatis kita terpaksa untuk beli di warung Y, yang dimana kita jadinya kehilangan kesempatan untuk berhemat sebesar 1.000 rupiah. Nah, 1.000 rupiah ini yang disebut sebagai penalti. Nah, caranya kita cari penalti itu, kita cari di antara baris-baris ini, di setiap baris dan di setiap kolom, kita cari yang biaya penaltinya paling besar. Nah, caranya itu dari baris pertama, misal, kita lihat di sini angka yang paling rendah itu ada 6.000, terus angka yang paling rendah kedua itu ada 7.000. Nah, dari kedua angka ini kita cari selisihnya. Nah, kita dapat di sini selisihnya jadi 1.000. Begitu juga kita cari di eh, baris yang kedua dan baris yang ketiga. Kita peroleh di penaltinya kita dapat 1.000 dan 2.000. Terus setelah kita cari biaya penaltinya untuk setiap baris, kita juga cari biaya penaltinya untuk setiap kolom. Di sini, di kolom ini kita cari juga yang paling rendah dan yang paling rendah kedua. Nah, kita dapat yang paling rendah itu 6.000, terus yang paling rendah kedua itu 7.000, selisihnya itu 1.000. Begitu juga kita cari di kolom kedua, biaya penaltinya kita dapat 2.000, di kolom ketiga biaya penaltinya 1.000, dan di kolom keempat kita dapat penaltinya sebesar 3.000. Nah, dari biaya penalti yang tadi, kita cari yang mana biaya penaltinya paling besar. Kenapa kita cari yang paling besar? Maksudnya itu karena kita ingin menghindari kerugian yang besar. Kalau misal kita tidak penuhi kebutuhan di misal kolom yang paling besar penaltinya, itu bisa jadi kita mendapatkan kerugian atau rugi bandar di masa yang mendatang kalau kita terpaksa untuk mengganti rute. Jadi setelah kita dapat biaya penalti terbesarnya, kita lihat di kolom ini yang paling murah itu yang mana harganya paling murah. Nah, kita dilihat ini 5.000 yang paling murah harganya. Jadi, kebutuhan dari kolom yang keempat ini kita kita isi dengan kapasitas dari pabrik B dengan harga 5.000. Jadi langsung saja kita tandai karena di sini kapasitasnya 170, berarti kebutuhan di gudang 4 itu bisa langsung kita penuhi. Jadi kita beri tanda saja langsung. Kemudian ini karena kita sudah pakai stoknya sebanyak 130, kita langsung kurangi saja stoknya yang ada di pabrik B ini. Jadi sisa 40. Nah, karena sudah terpenuhi di kapasitas yang ini, berarti kita
ulang lagi prosesnya dari awal. Kita cari untuk biaya penaltinya setiap baris lagi, dan kita cari juga biaya penaltinya untuk setiap kolom. Nah, biaya penalti tiap baris di sini kita dapat 1.000, terus dapat lagi 1.000 dan 2.000. Nah, untuk tiap kolom kita dapat lagi 1.000, 2.000, 1.000, terus karena di sini tadi sudah terpenuhi kebutuhan semua, jadi kita tidak perlu masukkan lagi. Nah, di sini kita dapat biaya penalti yang tertinggi itu ternyata 2.000. Ada di baris yang ketiga dan ada juga di kolom yang kedua. Nah, di sini kita terserah saja pilih mau penuhi yang baris baris dulu atau kolom dulu, tapi di sini saya akan pilih yang kolom dulu. Nah, di kolom ini kita cari juga yang paling murah harganya. Yang paling murah itu kan 5.000. Jadi stok di sini, kebutuhan di sini kita penuhi dengan kapasitas yang ada di pabrik C. Jadi kita penuhi saja langsung, kemudian kita kurangi kapasitas di sini, jadi sisa 50. Nah, kita bakal cari sampai kita habiskan stoknya di sini. Nanti hasil akhirnya itu eh, kita segini. Nah, total biayanya itu 5.000 dikali 130 unit, terus ditambah 5.000 juga ya, yang di sini dikali dengan 160 unit. Terus nanti kita akan penuhi ini stoknya menggunakan harga yang ini 6.000. Terus untuk yang di kolom ini, nanti pada akhirnya itu stoknya ini bakal cuma tercukupi 40, jadi sisanya itu ada 100 nanti. Terus karena di sini nanti ada sisanya juga sebanyak 50, berarti nanti sisa ini yang belum tercukupi di akhir, kita tinggal langsung saya cukupi dengan eh, harga yang paling murah. Nah, harga paling murah itu yang ini sama yang ini, karena stoknya ternyata eh, cuman bisa menggunakan yang ini saja. Nanti kita sudah peroleh hasil akhirnya, nanti ditambah jadi 6.000 dikali 40, terus ditambah lagi 6.000 dikali 170 unit, terus ditambah lagi 7.000 dikali 50, dan ditambah lagi dengan 8.000 dikali 50. Nah, hasil akhirnya itu untuk metode VAM, kita dapat 3.460.000. Nah, kemudian di soal tadi kita juga diminta untuk menggunakan metode stepping stone untuk mengoptimalkan biaya distribusinya. Nah, stepping stone itu kita ibaratnya kita lompat dari dari batu sama kotak yang kosong. Nah, dari sini kita harus mulai lompat dari kotak kosong, misalnya dari AG2 ini, terus ke kotak yang ada isinya. Nah, nanti kita bisa membentuk jalur kayak membentuk dari AG2 ke CG2 ini, terus begini, kemudian kembali ke AG2 lagi, itu kita akan melihat apakah perubahan rute ini akan menimbulkan penambahan harga atau tidak. Nah, setelah kita cek dari 6 rute yang tersedia, kita lihat bahwa ternyata dengan menggunakan metode stepping stone ini, kita peroleh bahwa harga VAM itu sudah yang paling optimal nih. Jadi, kita tidak perlu lagi mengubah rutenya karena setelah dicoba menggunakan metode stepping stone, ternyata VAM itu sudah yang paling optimal dan yang paling murah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekarang kita akan lanjut membahas mengenai soal bagian 2 atau soal 2 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, di soalnya itu, eh, kebutuhan bahan baku biji besi per tahun itu adalah 60.000 ton. Atau diketahui kebutuhan tahunannya itu 60.000 ton yang dilambangkan dengan huruf D yang artinya demand. Dengan biaya pemesanan 300.000 per pemesanan, di mana lambangnya biaya pemesanan itu S atau setup cost. Kemudian biaya penyimpanannya itu adalah 6.000 per ton per tahun dan dilambangkan sebagai H atau holding cost. Kemudian waktu tunggu atau lead time yang dilambangkan dengan L itu adalah 6 hari. Yaitu berarti dia untuk sebuah pesanan datang itu membutuhkan waktu sekitar 6 hari. Kemudian hari operasi atau hari kerja dari perusahaan tersebut itu adalah 300 hari per tahun. Yang ditanyakan adalah A. Hitung EOQ atau Economic Order Quantity. B. Total biaya persediaan tahunan.
di mana itu total biaya persediaan adalah total pemesanan atau THC, total holding cost, total order cost TOC, dan ditambah dengan penyimpanan total holding cost pada EOQ. Kemudian C yaitu reorder point atau titik di mana perusahaan harus memesan lagi untuk barang baru. Kita masuk kepada bagian A. Jadi kita menghitung economic order quantity atau EOQ. Jadi EOQ itu adalah jumlah pemesanan optimal untuk meminimalkan total biaya persediaan. Jadi kan kalau kita memesan itu ada biaya pemesanan, tapi kalau kita menyimpan itu memerlukan biaya penyimpanan. Jika kita pada saat satu kali memesan itu terlalu sedikit, maka kita harus memesan lebih banyak atau lebih sering sehingga biaya pemesanan itu akan membengkak. Namun jika kita satu kali memesan itu terlalu banyak, maka nanti itu biaya penyimpanannya itu akan membengkak juga karena yang kita simpan itu lebih banyak sehingga membutuhkan lebih banyak tempat dan lebih lama. Nah, rumus EOQ itu adalah akar 2 dikali demand dikali setup cost dibagi dengan holding cost. Scroll. Nah, maka EOQ perusahaan itu adalah akar 2 dikali 60.000 dikali 300.000 dibagi 6.000 sama dengan akar 6.000 atau sekitar 2.449,49 ton yang bisa dibulatkan menjadi 2.450 ton. Jadi perusahaan tersebut itu harus memesan sebesar 2.450 ton untuk meminimalkan biaya persediaan dari perusahaan tersebut. Nah, bagian B, total biaya persediaan tahunan pada EOQ. Jadi total biaya persediaan itu atau TC pada EOQ adalah penjumlahan dari total biaya pemesanan, TOC, total order cost, dan total biaya penyimpanan, THC, total holding cost. Nah, total biaya pemesanan itu didapatkan dengan D dibagi EOQ dikali S, atau demand, permintaan, jumlah yang kebutuhan tahunannya, dibagi dengan EOQ-nya, dikali dengan S atau biaya pemesanannya. Jadi 60.000 dibagi dengan 2.449,49 dikali dengan 300.000. Kenapa kita harus bagi demand dengan EOQ-nya? Itu untuk kita tahu kayak, oh berarti dalam setahun itu berapa kali dia memesan. Nah, kemudian dikali dengan berapa biaya untuk pemesan sekalinya itu. Hasilnya adalah 7.348.468 rupiah, 46. Kemudian untuk total biaya penyimpanan atau total holding cost, itu rumusnya adalah EOQ dibagi 2 dikali dengan holding cost. Jadi 2.449,49 dibagi 2 dikali 6.000. Hasilnya itu kurang lebih sekitar 7.348.470. Kita bisa lihat di sini, total dari total biaya pemesanan dan total biaya penyimpanan itu kalau pada titik EOQ itu akan sangat mirip atau hampir sama. Karena kita itu kan berusaha meminimalkan tidak ada itu biaya yang lebih mahal atau jauh dan satunya itu lebih murah. Jadi titik di mana biaya persediaannya itu paling murah nih. Nah, di total biaya persediaannya itu adalah 7.348.468 rupiah, 46 ditambah dengan 7.348.470 rupiah. Hasilnya adalah 14.696.938,46 rupiah. Nah, kita juga dapat menggunakan rumus alternatif untuk mencari biaya persediaan, di mana itu ya adalah akar 2 dikali dengan D dikali H kali S, atau 2 dikali 60.000 dikali 6.000 dikali 300.000. Yang hasilnya itu tetap sama seperti dengan cara yang di atas sebelumnya. Jadi, total biaya persediaan perusahaan pada titik EOQ adalah 14.696.938,46 rupiah. Kemudian untuk kita menentukan reorder point atau ROP, di mana itu adalah poin di mana perusahaan itu harus memesan barang baru sebelum kehabisan stok. Jadi reorder point ini kita harus cari dulu jumlah permintaan hariannya, yaitu kebutuhan tahunan dibagi dengan jumlah hari operasi. Karena kebutuhan tahunan itu adalah 60.000 dibagi dengan hari operasi perusahaan yang hanya ada 300 hari, sehingga itu jumlah permintaan hariannya adalah 200 per hari. Artinya itu perusahaan menjual sekitar 200 biji besi per hari. Nah, ROP-nya itu adalah jumlah permintaan harian dikali dengan waktu lead time, yaitu 200 dikali 6 sama dengan 1.200. Jadi, perusahaan harus melakukan pemesanan baru ketika persediaan sebesar 1.200 ton, sehingga nanti pada saat waktu tunggunya itu, perusahaan masih dapat beroperasi dengan menjual barang yang tersisa. Sekian dari saya. Sekarang kita akan membahas bagian 3 yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilakan. Baik, pada
bagian ketiga ini ada model antrian. Nah, soalnya itu di area pemuatan GD4, truk flatbed tiba dengan rata-rata 9 truk per jam atau Poison. Satu derek kontainer atau kren melayani bongkar muat dengan rata-rata 12 truk per jam atau eksponensial. Nah, pertanyaannya di bagian A sebutkan model antrian atau dalam kurung notasi Kendall. Kemudian di bagian B hitung rata-rata jumlah truk yang menunggu dalam antrian atau L sub Q. Kemudian C hitung probabilitas sistem menganggur atau P0. Kemudian jawabannya itu diketahui tingkat kedatangan atau tingkat kedatangan atau lambda sama dengan 9 truk per jam berdistribusi Poisson. Kemudian tingkat pelayanan atau mu sama dengan 12 truk per jam berdistribusi eksponensial. Kemudian jumlah pelayanan atau C sama dengan 1 derek kontainer. Kemudian ada pun penyelesaiannya di bagian A itu model antrian dalam kurung notas Kendall yaitu M per M per 1. Keterangannya itu M pertama artinya kedatangan mengikuti distribusi Poisson atau biasa disebut Markovian. Kemudian M kedua yaitu artinya waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan logo yang sama. Kemudian satu itu terdapat satu server atau jumlah jalur pelayanan. Nah, kemudian di bagian B yaitu rata-rata jumlah truk yang menunggu dalam antrian atau L sub Q. Adapun rumus untuk menghitung rata-rata jumlah unit dalam antrian itu L sub Q sama dengan lambda kuadrat per mu dikali kurung mu dikurang lambda. Kemudian dimasukkan nilainya yaitu 9 kuadrat per 12 dikali kurung 12 dikurang 9 menghasilkan 81 per 12 dikali kurung 3. Nah, kemudian hasilnya itu 81 per 36. Kemudian hasil akhirnya yaitu 2,25. Nah, jadi rata-rata terdapat sekitar 2-3 truk yang menunggu dalam antrian. Nah, adapun di bagian C yaitu probabilitas sistem menganggur atau P0, rumus untuk menghitung probabilitas bahwa tidak ada truk dalam sistem pada model M per 1 itu adalah P0 sama dengan 1 dikurang lambda per mu. Kemudian P0 sama dengan 1 kemudian dimasukkan nilainya yaitu 1 dikurang 9 per 12. Kemudian hasilnya 1 dikurang 0,75 dan hasil akhirnya itu 0,25. Nah, jadi probabilitas sistem dalam keadaan menganggur adalah 0,25 atau 25%. Baik, sekian dari saya. Sekarang kita akan membahas mengenai soal bagian 4 atau soal nomor 4. Kepada pemateri dipersilakan. Oke, pada bagian 4 ini kita diberikan proyek pemeliharaan besar overhaul serta sertifikasi keselamatan struktur pabrik, yaitu aktivitas pendahuluan dan waktu hari atau durasinya. Nah, pada bagian A ini kita diminta untuk menggambarkan diagram jaringannya. Nah, pada bagian A ini saya membuat diagram jaringan berdasarkan hubungan setiap aktivitasnya. Pada diagram ini, setiap kotak aktivitas itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian kiri atas itu digunakan untuk menuliskan earliest start atau ES, yaitu waktu paling awal sewaktu aktivitas dapat dimulai. Kemudian bagian kanan atas itu digunakan untuk earliest finish EF, yaitu waktu paling awal aktivitas tersebut selesai. Kemudian pada bagian kiri bawah itu digunakan untuk latest start LS, yaitu waktu paling lambat aktivitas dapat dimulai tanpa menunda proyek. Kemudian bagian kanan bawah itu digunakan untuk latest finish LF, yaitu waktu paling lambat aktivitas dapat selesai tanpa mengaruhi durasi proyek. Nah, di bagian tengah itu terdapat nama aktivitasnya, ada A, B, C, hingga H. Kemudian di bagian bawah dari aktivitas itu dituliskan durasi dari masing-masing aktivitas.
Nah, untuk mendapatkan earliest start, earliest finish, latest start, dan latest finish, kita mencarinya menggunakan pada bagian B, di scroll ke bawah. Nah, pada soal ini kita diminta untuk tentukan ES, EF, LS, LF, dan slack-nya proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Nah, pertama-tama itu saya gunakan forward pass, di mana perhitungannya itu dilakukan dari kiri ke kanan untuk tentukan earliest start-nya dan earliest finish-nya. Nah, rumus yang digunakan itu adalah ES aktivitas pertama itu akan selamanya 0, kemudian EF itu sama dengan earliest start ditambah dengan durasinya. Nah, karena aktivitas A, B, dan C ini tidak memiliki pendahuluan, maka semuanya dapat dimulai pada hari ke-0, sehingga ES dari A, B, dan C itu akan sama dengan 0. Kemudian untuk mencari earliest finish-nya, itu earliest start-nya ditambah dengan durasinya. Untuk cari EFA itu 0 ditambah 4 sama dengan 4, EFB itu 0 ditambah 3 sama dengan 3, EFC itu 0 ditambah 7 sama dengan 7. Selanjutnya untuk aktivitas D, kita memiliki 3 pendahuluan, yaitu A, B, dan C. Nah, karena memiliki lebih dari satu pendahuluan, kita menggunakan rumus ES sama dengan maksimum EF seluruh pendahuluan. Alasannya karena D baru dapat dimulai jika semua aktivitas pendahuluannya telah selesai. Maka ES dari D itu adalah nilai maksimum dari EF, A, B, dan C, yaitu 7. Kemudian untuk mencari EF dari D itu, ES-nya D yaitu 7 ditambah dengan durasinya yaitu 5 akan menghasilkan 12. Selanjutnya untuk aktivitas E, F, dan G itu sama-sama memiliki pendahuluan D, sehingga ketiganya mempunyai ES adalah 12. Kemudian untuk mencari EF-nya, kita menggunakan rumus yang sama, ES ditambah durasi. Jadi EFE itu 12 ditambah 3 sama dengan 15, EFF itu 12 ditambah 4 sama dengan 16, EFG itu 12 ditambah 5 sama dengan 17. Terakhir, aktivitas H itu memiliki 3 pendahuluan, yaitu E, F, dan G, sehingga kita menggunakan kembali rumus ES sama dengan maksimum EF pendahuluan, sehingga ES dari H itu adalah nilai maksimum dari EF, E, F, dan G, yaitu 17. Kemudian untuk cari EF-nya, 17 kita tambahkan dengan durasinya yaitu 3, menghasilkan 20. Jadi berdasarkan forward pass-nya, proyek dapat selesai paling cepat itu pada hari yang ke-20. Nah, kemudian untuk menghitung LS dan LF-nya atau latest finish dan latest start-nya, kita bisa menggunakan backward pass, yaitu perhitungan dari kanan ke kiri untuk memperolehnya. Nah, rumus yang digunakan itu adalah LS sama dengan LF dikurang durasi ya. Nah, karena proyek selesai pada hari yang ke-20, maka LF dari H itu sama dengan 20. Kemudian untuk cari LS-nya, LF-nya H kita kurang dengan durasinya, 20 kita kurang 3 sama dengan 17. Kemudian untuk aktivitas E, F, dan G, itu hanya memiliki satu penerus dari H, sehingga LF dari E, F, dan G itu adalah 17. Kemudian untuk cari LS-nya, kita kurangkan LF dengan durasinya, sehingga LSE 17 kurang 3 sama dengan 14, LSF 17 dikurang 4 sama dengan 13, LSG 17 dikurang 5 sama dengan 12. Selanjutnya, D itu memiliki 3 penerus, yaitu E, F, dan G, sehingga kita menggunakan rumus LF sama dengan minimum LS seluruh penerus. Nah, karena D itu harus selesai sebelum penerus yang paling cepat dimulai, sehingga LF dari D itu memperoleh minimum adalah 12. Kemudian untuk mencari LS dari D itu 12 kita kurangkan dengan durasinya yaitu 5, menghasilkan 7. Kemudian yang terakhir untuk aktivitas A, B, dan C itu hanya memiliki satu penerus yaitu D. Nah, karena itu LF semuanya, LF dari A, B, dan C itu adalah 7. Kemudian untuk mencari LS dari A, kita mengurangkan 7 dengan durasinya. 7 dikurang 4 sama dengan 3. LSB itu 7 dikurang 3 sama dengan 4. Dan LSC itu 7 dikurang 7 sama dengan 0.
Selanjutnya kita menghitung slack-nya. Untuk memperoleh slack itu rumusnya adalah LS dikurang ES, sehingga untuk memperoleh slack A itu LS-nya kita kurang ES menghasilkan 3. Untuk memperoleh slack B itu LS kurang ES sama dengan 4, slack C itu sama dengan 0, slack D itu 0, slack E itu 2, slack F itu 1, slack G itu 0, dan slack H itu 0. Saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian C, yaitu tentukan jalur kritis dan durasi proyeknya. Untuk aktivitas yang nilai slack-nya itu 0 yang tadi di bagian B, itulah yang akan membentuk jalur kritis pada proyek ini. Nah, berdasarkan perhitungan yang ada di B tadi, jalur kritisnya itu yang adalah 0 itu ada C, lalu D, lalu G, lalu H. Kenapa ini penting? Karena aktivitas di jalur ini sama sekali tidak boleh ditunda atau terlambat bahkan 1 hari pun. Karena jika salah satu dari aktivitas C, D, G, dan H ini molor, maka keseluruhan proyek ini tuh akan ikut terlambat. Nah, berdasarkan akumulasi waktu pada jalur kritis ini, total durasi optimal untuk menyelesaikan seluruh proyek itu adalah 20 hari. Kenapa bisa 20 hari? Karena di awal proyek, aktivitas D itu baru dimulai jika setelah A dan B dan C itu selesai. Nah, karena aktivitas C memakan waktu paling lama itu 7 hari, maka aktivitas D terpaksa baru bisa dimulai pada hari yang ke-7. Nah, setelah ditambah waktu kerja D selama 5 hari, kita bisa tiba di hari ke-12. Selanjutnya, aktivitas akhir H harus menunggu jalur E, F, dan G selesai. Di sini aktivitas G memakan waktu paling lama yaitu 5 hari. Jadi aktivitas H baru bisa dimulai pada hari ke-17. Ditambah dengan durasi kerja H sendiri selama 3 hari. Nah, maka total waktu mutlak yang dibutuhkan agar proyek ini selesai itu adalah 20 hari. Selanjutnya untuk bagian 5 yaitu linear programming. Perusahaan membuat material siap pasang, yaitu baja ringan atap yang kita misalkan sebagai X, dan pagar besi yaitu Y. Setiap unit X membutuhkan waktu 5 jam di mesin cetak atau press dan 2 jam di lini pengelasan atau welding. Setiap unit Y membutuhkan waktu 2 jam di mesin cetak atau press dan 4 jam di lini pengelasan atau welding. Waktu kerja mesin press maksimal itu adalah 80 jam per hari. Waktu kerja lini pengelasan maksimal adalah 64 jam per hari. Laba per unit X itu sama dengan Rp80.000, sedangkan per unit Y itu Rp60.000. Nah, pertanyaan yang pertama A, formulasikan model LP, fungsi tujuan dan kendalanya. Nah, pertama itu variabel keputusannya. X itu sama dengan jumlah unit baja ringan atap. Y itu jumlah unit pagar besinya. Nah, kita bisa langsung tulis saja fungsi tujuannya, itu memaksimalkan total keuntungan, di mana setiap unit X itu menyumbang laba sebesar Rp80.000 dan setiap unit Y menyumbang sebesar Rp60.000. Jadi persamaannya itu kita bisa tulis X sama dengan 80.000 X ditambah 60.000 Y. Untuk fungsi kendalanya, berdasarkan kami batasi itu berdasarkan kapasitas operasional pabrik. Kendala yang pertama itu adalah mesin cetaknya atau pressnya yang tidak boleh melebihi 80 jam per hari, atau kita bisa tulis 5X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 80. Kendala kedua yaitu lini pengelasan atau weldingnya yang dibatasi itu maksimal 64 jam per hari, atau bisa kita tulis 2X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 64. Dan terakhir, kami juga memasukkan kendala non-negatif, yaitu X dan Y itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Artinya, secara logika operasional, pabrik itu tidak mungkin memproduksi material konstruksi dalam jumlah minus ataupun kurang. Nah, jumlah produksi paling minimal adalah 0 jika produk tersebut itu
tidak diproduksi sama sekali. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan bagian B dan C. Baik, kita masuk pada bagian B. Kita menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode grafik untuk menentukan daerah visible dan mencari titik yang menghasilkan laba maksimum. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan titik potong dari masing-masing kendala. Kendala pertama adalah 5x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 80. Nah, kita di sini abaikan kurang darinya dan kita ambil sama dengannya. Untuk mencari titik pada sumbu y, kita membuat x sama dengan 0, sehingga diperoleh y sama dengan 40. Jadi titik yang pertama adalah 0,40. Kemudian, untuk mencari titik pada sumbu x, saya membuat y sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan 16. Jadi titiknya yaitu 16,0. Nah, kita melakukan hal yang sama pada kendala kedua, yaitu 2x tambah 4y sama dengan 64. Saat x sama dengan 0, diperoleh y sama dengan 16. Diperoleh y sama dengan 16, sehingga titiknya itu adalah 0,16. Nah, yang kedua, kita buat y sama dengan 0, sehingga diperoleh hasil x-nya sama dengan 32,0. Setelah itu, kita menentukan titik potong antara kedua garis kendala ini, yang dimana biasanya titik potong dari kedua fungsi biasanya menjadi kandidat optimal untuk menjadi solusi dari daerah visible. Nah, pada stepnya, kita samakan penyebutnya, kita menggunakan metode eliminasi, kita samakan konstanta dari y, yaitu kita sama-sama kita kali 2 pada fungsi pertamanya, sehingga nanti pada 2y akan sama dengan 4y pada fungsi kedua. Sehingga 10x tambah 4y sama dengan 160, ini akan kita kurangi dengan 2x tambah 4y sama dengan 64. Sehingga y-nya tereliminasi dan kita dapat x-nya sama dengan 12. Selanjutnya kita substitusi ke fungsi pertama, yaitu 5x tambah 2y sama dengan 80, sehingga kita dapat y-nya ini sama dengan 10. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu titik potong 12,10. Oke, next ke slide sebelumnya. Nah, setelah kita tentukan titik-titik yang ada, ini adalah sketsa grafik yang kita buat. Yang pertama, ini ada titik pojok daerah visible. Nah, kenapa daerah visible-nya begitu? Karena kita ambil irisan dari kedua daerah fungsi kendala yang ada di soal. Karena di soal keterangannya ini kurang atau sama dengan dari yang ditanyakan, contoh seperti 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 80, maka dia otomatis akan berada di bawah atau di sebelah kiri garis 5x tambah 2y sama dengan 80. Nah, itu adalah irisan daerah visible dari kedua fungsi. Sehingga titik pojok daerah visible ini, karena tadi itu setnya sama dengan 80.000 X ditambah 60.000 Y, maka kita substitusi masing-masing titik pojok daerah visible untuk menentukan titik laba maksimumnya. Nah, untuk titik pertama kita ambil A sama dengan 0,0. Nah, tentu hasilnya di sini akan 0. Dan yang kedua, kita ambil titik B, 16,0, sehingga 80.000 kali 16 ditambah 60.000 kali 0, hasilnya akan menjadi 1.280.000. Dan yang ke C, titik 12 titik, 10, 80.000 dikali 12 ditambah 60.000 dikali 10, maka hasilnya akan menjadi 1.560.000. Dan yang terakhir titik 0,16. Nah, sehingga 80.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 16 sama dengan 960.000. Dari keempat titik tersebut, yang menghasilkan laba maksimum tentu pada titik 12,10, yaitu Rp1.560.000. Nah, ini akan menjawab pertanyaan kita pada bagian C, yaitu berapa jumlah X dan Y optimal jumlah produksi. Nah, jumlah produksi optimal di sini, karena tadi titiknya 12,10, kita tadi misalkan X-nya sama dengan unit baja ringan atap, dan Y-nya
yaitu unit pagar besi, sehingga untuk produksi optimalnya di sini yaitu 12 unit baja ringan atap dan 10 unit pagar besi dengan laba maksimum Rp1.560.000 per hari. Sekian dari saya. Saya sarankan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon maafkan. Terima kasih.